Selasa sore kemarin, tim Satres Narkoba Polrestabes Bandung menggerebek kamar kontrakan di kawasan Antapani, Kota Bandung yang dijadikan tempat produksi ganja sintetis atau tembakau gorila. Saat penggerebekan, polisi menangkap pemuda berinisial AW tengah meracik bahan kimia dan tembakau untuk dijadikan ganja sintetis. Dari lokasi penggerebekan, polisi mengamankan 1,7 kg ganja sintetis telah jadi dan siap edar, bahan baku kimia dan tembakau. Diketahui pelaku sebelumnya telah memproduksi ganja sintetis di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat dan telah diedarkan. Hari ini kami mendapat laporan dari Satres Narkoba Polrestabes Bandung bahwa jajarannya telah menangkap pemproduksi ganja sintetik atau tembakau gorila yang dilakukan oleh tersangka di kontrakan di daerah Antapani. Setelah itu kami datang ke sini melakukan pengecekan, langsung melihat memang benar di sini sudah ada alat-alat untuk memproduksi untuk pembuatan ganja sintetis tersebut. Pelaku berinisial AW mengaku hanya membuat dan meracik ganja sintetis dari pesanan seseorang yang kini dalam pengejaran petugas kepolisian. Setiap membuat ganja sintetis, AW mendapat upah 2 juta rupiah. Rencana memproduksi berapa puluh kilo? Kamu sudah berapa lama bekerja dengan seorang yang melalui telepon kamu itu? Berapa? Sebulan? 3 minggu? 10 hari? Atau berapa? Kamu berdapat keuntungan berapa kamu? Setiap kali produksi kamu dapat keuntungan berapa? Berapa kilonya? Ya kemarin pas ini dikasih 2 juta aja. Tersangka AW dan semua barang bukti dibawa ke Mapolrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi kini memburu 1 orang pelaku yang diduga pemodal. Andre Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Tersangka AY tak lagi berkutik setelah aksi kriminal berupa pembobolan uang nasabahnya terungkap oleh Satreskrim Polres Cirebon Kota. Di hadapan polisi, AY mengaku pembobolan uang nasabah itu berawal saat dirinya menawarkan fasilitas deposito melalui aplikasi yang telah tersedia. Karena ketidakpahaman nasabah, AY menawarkan diri untuk membantu mengakses aplikasi tersebut. AY mendapatkan nomor rekening, nomor PIN dan lainnya untuk menabungkan sejumlah uang untuk didepositokan. Bukannya didepositokan ke rekening nasabah, AY malah menguras seluruh uang milik nasabah ke rekening miliknya pribadi. Ada 7 nasabah yang tertipu dengan total kerugian mencapai 230 juta rupiah. Nasabah yang menjadi korban melaporkan kejadian ini ke Kepolisian Resort Cirebon Kota. Petugas langsung menangkap AY untuk dimintai keterangan. Yang bersangkutan oknum pegawai salah satu bank, dia kemudian seolah-olah membantu para nasabah yang sebelumnya ditawarkan dulu produknya, produk digital banking yang kemudian setelah diakses, dilihat, lalu untuk dana-dana yang berada di dalam rekening tersebut dikuras dengan cara ditransferkan kepada rekening milik tersangka. Mungkin itu. Untuk 7 orang atau per orangnya berapa? Ya, kurang lebihnya di total 200 ini total ya. Total. Ada yang di bawah 7 nasabah itu. Ya, jadi variatif, ada yang 50 juta, ada yang 70, 30, intinya di. Kepada polisi, AY mengaku uang 230 juta yang telah didapatkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan bermain judi online. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, AY terancam pasal Undang-Undang Perbankan, pasal 49 ayat 1, nomor 10 tahun 1988, junto pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 tentang penggelapan dengan ancaman 5 tahun penjara. Muhammad Sahir Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat.
Jajaran Polda Jawa Barat dan Polres Tasikmalaya Kota berhasil menggerebek diduga pabrik pembuatan pil terlarang di sebuah ruko Jalan Lejen Masudi, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Di lokasi, petugas mengamankan 3 alat mesin dan sejumlah bahan baku yang diduga bahan pembuatan pil terlarang. Selain itu, polisi juga mengamankan 3 orang pria yang diduga operator atau pembuat jutaan pil terlarang tersebut. Dir Narkoba Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Johannes Manalu mengatakan, industri rumahan tersebut memproduksi obat terlarang jenis trihexypenidil, yakni jenis obat yang kerap disalahgunakan untuk mabuk-mabukan atau dikenal dengan sebutan pil koplo atau pil setan. Hasil penyelidikan sementara, industri rumahan pil koplo ini memiliki kapasitas produksi yang cukup signifikan. Dalam rentang 1 bulan, pabrik ini dapat menghasilkan lebih dari 1,5 juta butir pil koplo. Jadi kita masih melakukan pengembangan lagi. Terafiliasi ke grup Sumedang itu? Oh, tidak. Ini tidak ada terkait dengan yang di jaringan Sumedang. Tidak ada. Produksinya sekarang ini Untuk produksi ini per bulannya mereka bisa di atas 1.500.000. sudah berapa lama beroperasi? Kurang lebih 6 bulan. Adanya penggerebekan ini menjadi perhatian warga yang melintas. Seluruh barang bukti yang ada dalam seluruh bangunan disita polisi. Untuk langkah selanjutnya, polisi akan melakukan pengembangan lebih lanjut. Dede Ibin, Kompas TV, Tasikmalaya, Jawa Barat. Inilah video keributan yang terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kota Sukabumi saat anggota geng motor ngamuk ke komunitas Vespa yang tengah nongkrong. Geng motor ngamuk lantaran kelompok motor Vespa secara tak sengaja mengambil foto salah satu pelaku saat akan menunjukkan lokasi keberadaan nongkrong kepada teman lainnya. Namun karena pengaruh minuman keras, pelaku tak terima diambil gambarnya sehingga cekcok dan berakhir dengan pengeroyokan anak motor Vespa. Korban mengalami luka cukup parah setelah dipukul dengan helm dan botol minuman keras. Menurut Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Rita Swadi, salah satu pelaku berinisial F, 28 tahun, seorang residivis kasus pembunuhan di tahun 2014 lalu. Sedangkan satu tersangka lain berinisial PF, 24 tahun. Kedua pelaku diciduk di 2 tempat yang berbeda. Kedua pelaku tersebut adalah inisial F alias E, 28 tahun, warga Kampung Cijangkar, RT 1 RW 2, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, merupakan residivis kasus pembunuhan. Inisial PF alias AS, 24 tahun, warga Kampung Cijangkar, Aler, Gang Ampera, RT 3 RW 2, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Kedua terduga pelaku berhasil kita amankan di 2 lokasi yang berbeda. Sementara itu 4 pelaku lainnya masih buron dan polisi akan terus melakukan pengejaran. Polisi berharap para pelaku untuk menyerahkan diri karena identitasnya sudah diketahui. Polisi tak akan segan mengambil tindakan tegas bila para pelaku tidak kooperatif. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Satuan Narkoba Polrestabes Bandung mengungkap pengedaran narkoba berupa 236 gram kokain dan 1 kg sabu di sebuah rumah kontrakan di kawasan Banjaran, Kabupaten Bandung. Saat digeledah di kontrakannya, dari tangan pelaku berinisial YP, ditemukan barang haram tersebut terbungkus dalam 2 bungkusan kue merek impor. Menurut Kapolrestabes Bandung, Budi Sartono, aksinya tidak mengundang kecurigaan petugas. Pelaku sengaja menyembunyikan kokain senilai miliaran rupiah tersebut di dalam kemasan kue sebelum akhirnya diedarkan ke konsumen. Untuk kokain kita berhasil mengungkap 236 gram. Untuk barang bukti selain itu juga ada handphone dan tablet
timbangan digital. Jadi itu ditangkap di beberapa wilayah, yaitu di Kecamatan Lengkong, Batu Nunggal, Tanah Anyar, Babakan Ciparai, Bandung Kulon, Buah Batu, Cibenigidol, Cindo, Gede Bage, dan Ade2 Bandung. Tersangka YP merupakan satu dari 17 pelaku pengedar narkoba yang ditangkap petugas Sat Narkoba Polrestabes Bandung dalam sepekan terakhir. Akibat perbuatan tersebut, para pelaku akan dijerat dengan pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara, pidana denda maksimal hingga 10 miliar rupiah. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.